Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, selamat pagi kepada semuanya. Ya, semoga dalam keadaan sehat. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan ya, kenikmatan bersama untuk bisa menambah ilmu, ya, khususnya dalam bidang statistika dan data science gitu. Nah, di sini kita juga akan ya melihat perkembangan data science ya, kemudian juga bagaimana beberapa hal yang bisa diaplikasikan. Terima kasih kepada Pak Ketua Jurusan, Pak Edi Widodo, kemudian juga kepada Sekretaris Jurusan ya Pak Hasan, pada panitia dan semua Bapak Ibu yang hadir di sini. Ya, terima kasih bisa bergabung di acara ini. Ini hanya sedikit antar dari perkenalan ya. Terakhir S3 saya di Departemen of Statistics UGM dan saat ini kebetulan seperti yang disampaikan oleh Bu Arum tadi, ya, diberi amanah untuk menjabat sebagai Sekretaris Eksekutif di UII. Oke Bapak Ibu, Mas dan Mbak semuanya, yang menjadi perhatian kita beberapa tahun terakhir adalah Big Data ini. Ya. Ini sangat luar biasa efeknya kepada seluruh sendi, seluruh aspek kehidupan manusia saat ini. Ya. Nah, pemicunya terus terang ada banyak hal, gitu ya, terutama dari gadget. Ya, gadget hampir semua sekarang sudah punya. Di masa pandemi ini juga otomatis gadget menjadi barang yang sangat dibutuhkan gitu. Bahkan harganya juga nggak ada diskon sekarang ya kayaknya ya, masih naik terus itu. Kemudian juga e-market gitu ya, Shopee terutama, Tokopedia, Lazada dan lain sebagainya. Jadi pemicu utama orang untuk berbelanja dengan mudah ya. Tinggal klik barang datang. Nah ini kalau di perkantoran jadi banyak, kenapa? Karena ibu-ibu kalau beli barang itu dialamatkan di kantor, ya, tidak di rumah. Kalau di rumah nanti bisa perang sama suaminya itu sehingga dialamatkan di kantor. Gitu. Kalau barangnya cocok dibawa pulang, kalau nggak cocok nanti dikasihkan ke temennya. Gitu. Nah kemudian juga tiket.com ya, kemudian e-travel ya, hampir semuanya juga banyak sekarang memang terkena efek pandemi, tapi insya Allah ini perkembangannya membaik. Ya, kemudian juga ada news ya, media ini juga sekarang ya, menjadi acuan utama masyarakat untuk melihat valid tidaknya berita. Ya, kemudian juga YouTube ya, ini kita beruntung itu tidak menuju ke arah para ahli YouTuber gitu ya, tapi menjadi ahli coding gitu ya. Karena anak-anak muda sekarang lebih cenderung senang menjadi YouTuber ya daripada ahli coding. Ya. Nah inilah pemicu-pemicu ya. Masih banyak yang lain, masih sangat banyak lain yang mengenerate data itu menjadi besar. Nah ini isu utama dari big data adalah 3V ini ya, yaitu volume, kemudian velocity, kemudian variety. Ya. Ada tambahan beberapa V yang lain, ternyata kemudian ya saling berbantah bahwa itu tidak penting, yang penting memang 3V ini, atau VV yang lain dianggap sebagai efek dari 3V utama ini, ya, yaitu volume, kemudian velocity, dan variety. Volume terus terang kita lihat ya, sekarang banyak cloud computing yang menampung data-data seperti ini ya, daripada kita memaintain sendiri data kita terlalu berat, akhirnya kita sewa saja gitu. Dan makin lama makin tambah banyak ya. bahkan kemudian ya touchscreen kita di HP pun ya semua tertangkap oleh server gitu ya, sehingga dengan mudah diketahui sisi mana dari HP kita itu yang paling sering kemudian diklik gitu ya. Bagaimana kalau kita menampilkan sebuah gambar itu kemudian mana yang paling sering diklik ya. Ini kalau Pak Edi sering beli baju biru ini ya, kemudian mana yang sering diklik oleh Pak Edi ini, ya, ini bajunya biru seperti itu. Nah, velocity ya.
Kecepatan data sekarang juga luar biasa masuk dalam server, ya, sangat luar biasa. Ya. Transaksi-transaksi sekarang juga masuk semua perbankan, pemesanan, order, Gojek, Grab, ya, GoFood dan sebagainya sangat cepat masuk. Ya. Dan ini juga pasti akan menimbulkan efek yang luar biasa. Contoh misalkan ketika BRI gitu ya, pasca Lebaran ini tahun kemarin itu transaksi perbankan terus meningkat, ya, bahkan sampai 22 juta transaksi per hari. Ya, kita nggak bisa ngebayangin bagaimana seorang statistikawan atau data scientist itu bekerja dengan data yang masuk per harinya itu 22 juta. Ya. Kalau kita di kuliah contohnya cuman data tahun 2000 sekian ya, sebanyak 30 data. Nah, kalau ini kan 22 juta transaksi per hari. Ya. Bagaimana cara kemudian kita mengelola data tersebut. Ya. Ini juga yang paling bawah itu, Tokopedia juga mengklaim dikunjungi 2.500 kali per detik ya, pada periode Ramadan Ekstra 2019. Ya. Kebayang nggak kira-kira kita punya sebuah server ya, kemudian server itu merekam semua kegiatan yang ada di baik gadget, laptop dan sebagainya, itu masuk 2.500 kali per detik. Ya, dengan luar biasa. Nah ini justru yang sangat luar biasa ya. Jeff Bezos ya, pada ngerti semua nggak? Ini bisa kantongi uang sebesar gaji warga Jakarta hanya dalam 1/5 detik ya. Jadi kalau kita nafas misalkan 5 detik itu ya, itu sudah 10 kali, 5 kali sebesar gaji warga Jakarta. Warga Jakarta berapa ini? UMR-nya 3,9 jutaan ya, 4 jutaan itu. Ya, setiap nafas 5 detik itu dia sudah dapat 50 juta. Ya. Luar biasa ini ya. Kalau gaji dosen berapa Pak Edi ya? Gaji dosen baru di UII. $500. Hah? $500, Pak. Enggak, senafas ini ya. Jadi Jeff Bezos bernafas saja sudah dapat sekian ya, sekian juta gitu ya. Nah, yang kemudian adalah variety ya. Terus terang kita sekarang berhadapan dengan data yang sangat bermacam-macam, sangat bervariasi, ada data berupa numeris ya, data wajah ya, data gambar ya, kemudian data teks, kemudian data audio ya, data video ya, data warna, data cuaca dan sebagainya ya. Luar biasa sekarang, semua data itu tertampung semua ya. Dan ini mungkin jauh di luar kurikulum yang ada di setiap prodi gitu ya. Bagaimana kemudian kita bekerja dengan data video ya, yang di dalamnya ada data audionya, ada data image-nya, ya, ada data gambarnya di dalamnya dan sebagainya. Ini perkembangan yang luar biasa dari big data ya. Nah, jangan sampai kemudian ya kita ketika berhadapan dengan data itu volume, velocity dan variety ini menjadi bingung, ya menjadi nggak tahu mau diapain ya. Kita merasa kemudian kalah dengan berbagai macam ya perkembangan big data ini. Kita rasa kita masih bisa berusaha untuk mengelolanya. Ya. Contohnya misalkan ini di PNG ya, ketika mereka rapat ya basisnya adalah dashboard ya untuk mengatakan suatu tindakan yang perlu dilakukan untuk melanjutkan perusahaan atau kebijakan perusahaan semuanya didasarkan pada ya data itu ya dari dashboard yang mereka buat. Nah ini luar biasa ini ya yang mungkin akan sulit dikerjakan oleh banyak perusahaan ya yang konvensional gitu bahwa mengambil kebijakan semuanya berdasarkan data. Nah, selalu dikaitkan antara big data itu dengan data science. Ya. Sebenarnya lebih besar mana antara big data dengan data science? Big data di dalamnya ada data science atau data science dalamnya ada big data. Ya, ini perdebatan yang nggak berakhir gitu. Ya. Yang jelas kalau menurut beberapa pendapat, ya big data itu sangat big gitu. Ya. Di dalamnya ada data science, ada AI, ada machine learning, ada business intelligence, ada macam-macam. Ya. Nah, data science ini dipandang sebagai sebuah keilmuan di dalam big data. Ya. Kalau di sini dilihat data science is an interdisciplinary field ya, that use ya, scientific method, process, algorithm, and system to extract knowledge and insight from many structural and unstructured data. Ya. Jadi yang menarik di sini ya.
bagaimana kita mengembangkan sebuah metode, proses, algoritma, dan sistem yang gunanya adalah bagaimana kita mengekstrak ya, pengetahuan dan kemudian mengambil insight-nya. Ya. Dari apa? Dari data yang terstruktur dan tidak terstruktur. Ya. Ekstrak itu kayak apa? Ya, ekstrak itu paling mudah kita nyontohkan ya, ekstrak kulit manggis, nah, kan bagus itu. Ya. Bagaimana orang bisa mengetahui bahwa kulit manggis itu punya zat yang paling bagus ya, paling menyehatkan. Ya. Dan selama ini orang makan manggis ya isinya doang gitu. Kenapa bukan isinya yang diekstrak ya, tetapi kulit manggisnya. Ya. Nah ini kan luar biasa ini. Ya. Nah kemudian data science is related to data mining, machine learning, and big data. Apa kaitannya sama statistik? Ya di paragraf berikutnya bilang, data science is a concept to unify statistic, data analysis, and their related method ya, in order to understand, analyze ya, actual phenomena with data. Ya. Ini mungkin bagi Bapak Ibu peserta semuanya yang ya, dari statistik, dari informatika yang sudah biasa bergelut dengan data, ya, yang sudah sehari-hari bekerja dengan data, mungkin jauh lebih paham ini. Ya. Kenapa di sini ada kata statistik yang menjadi diawalkan, didahulukan. Ya, is a concept to unify statistic, data analysis, and the related method. Ya. Nah kemudian dari kami di Prodi Statistik itu kemudian berusaha mendekati secara menyeluruh ya, data science ini dengan kurikulum yang ada di Prodi Statistik ini. Ya. Nah ini referensi ya, di mana tadi kita ambil ya, definisi data science. Tentunya banyak sekali sekarang ya kalau orang mendefinisikan data science banyak dan berbeda-beda gitu. Nah kita ambil yang dari Wikipedia ini dan bagus referensinya dari INDEX-IM, ya, Simply Statistik, kemudian juga proceeding di Springer ini juga bagus. Hayashi Chiko ya, What is Data Science, Fundamental Concept and a Heuristic Example. Nah ini yang kita coba dekati, ya, sama juga dari Wikipedia. Dia bilang bahwa karena tadi kunci utama di data science adalah statistik, itu kemudian kita ambil statistik ini, ya. Dia adalah as the discipline that concern the collection, organization, analysis, interpretation, and presentation of data. Ya. Jadi paling tidak di sini ada ya, satu petunjuk bahwa dia ini sebuah disiplin ya, yang berkaitan dengan masalah mengkoleksi, mengorganisasi, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Ya. Kelihatannya simple ya, simple ya. Collection, organization, analysis, interpretation, and presentation of data. Ini referensinya ada di Oxford ya, ini banyak dan juga di The Statistical Terms ya. Ini juga sama, statistic is the collecting, displaying, and analyzing data. Ya, di Dictionary of Statistics juga bilang seperti itu. Collection, ya, kemudian organization, analysis, interpretation, and presentation of data. Nah ini yang kita ambil kemudian ya. Discipline that concern the collection, organization, analysis, interpretation, and presentation data. Ya. Nah bagaimana kemudian ya yang dari big data tadi, volume, velocity, dan variety ini berusaha kita urutkan menjadi kata kerja yang kelima, 5 kata kerja dia. Koleksi, organisasi, analisis, dan interpretasi dan presentasi data. Menjadi sebuah presentasi dashboard yang menarik yang kemudian bisa menjadi acuan kebijakan dari perusahaan untuk mengambil langkah-langkah berikutnya dalam mengembangkan perusahaan itu. Kalau kita buat ya, jadi seolah-olah jadi sebuah urutan ya, urutan langkah kerja dari ya kurikulum yang ada di statistika. Nah, bagaimana mengkoleksi ya? Saat ini cara untuk mengkoleksi data sangat banyak ya. Dengan cara crawling ya, scraping ya. Ada yang membedakan antara crawling sama scraping, ada yang sama. Ada yang crawling itu jauh lebih luas daripada scraping. Yang namanya crawling ya semua gitu ya. Termasuk bahasa HTML-nya ya, semuanya ikut ke download semua. Kalau scraping jauh lebih khusus ya.
bahasa apa, di situ teks apa yang ingin diambil. Kemudian yang download biasa disediakan oleh website gitu ya. Misalkan di beberapa website pemerintah ada XLS, ada CSV, tinggal kita download. Ada juga apa yang menggunakan sudah API, Application Programming Interface, gitu kita bisa masuk juga ambil datanya dengan token dengan beberapa syarat yang ditentukan oleh perusahaan itu, website itu tinggal kita bisa masuk. Nah, ada juga cara survei. Ya, survei sekarang juga sudah berkembang luas ya. Orang bisa kirim alamat link saja, kemudian bisa kita isi melalui link tersebut ya, Google Dokumen dan seterusnya. Kita juga bisa dapatkan koleksi data dari log server, ya, ini luar biasa, kita bisa menganalisis log server ini. Nah, sekarang berjalan adalah sensus, ya, yang sudah berjalan. Nah, banyak hal cara lain untuk mengambil data ini juga banyak yang lain. Ya. Nah, kemudian setelah data itu kita dapatkan, ya, otomatis kita organisir. Ini sekarang karena format data itu terlalu banyak ya, macam-macam sekali. Nanti mungkin akan dicontohkan di awal-awal ya, bagaimana mencari mengelola data XLS atau JSON atau yang lainnya. Ya. Terlalu banyak sekarang formatnya, sangat banyak. Ya, mengorganisirnya kita bisa menggunakan tabel-tabel. Yang paling sering menggunakan relational database ya MySQL. Ya, nanti kalau unstructured data kita pakai NoSQL, data JSON dan seterusnya. Ya. Hadoop ya, Doclonely yang membuatnya, kemudian Spark ya, dan sekarang pakai Docker, ada Apache Nivi juga. Gitu. Nah, ini Apache yang Nivi sangat ya, populer sekarang ini karena dia bisa menggabungkan sekian banyaknya data dari sekian banyak source ya, kita tampung dalam satu tempat itu. Ya. Contoh misalkan ketika COVID ya, ini ya, kemudian kita dengan Apache Nivi kita gabungkan data dari Johns Hopkins University, nah kita ambil, ya, kita masukkan dalam Apache Nivi, dan kita juga ingin tahu ketahanan sebuah wilayah itu menggunakan apa sih gitu. Ya. Di samping data yang kena COVID berapa, yang sehat berapa bisa kita taruh situ. Kita juga ingin lihat suatu wilayah itu terdokumentasi ketahanannya itu dengan data seperti apa. Gitu. Misalkan dengan banyaknya pasar yang ada di sana, bagaimana kegiatan ekonomi masih berjalan. Nah, kita analisis, kita masukkan data-data yang mendukung ya, bagaimana sebuah pasar itu masih dinyatakan untuk terus beroperasi. Ya. Kemudian kita juga lihat di sana misalkan berapa banyak PNS yang tinggal di sana, berapa banyak wira swasta. Ya. Nah, data bisa kita gabungkan jadi satu di dalam Apache Nivi itu. Tapi tidak bisa berdiri sendiri, harus belajar juga dengan Docker-nya itu. Ya. Nah, analisis ini beberapa software yang dipakai ya. Excel masih kita pakai, luar biasa nih Excel sampai sekarang. Ya, dia sangat powerful, ya sangat mudah, semua orang juga bisa pakai. MySQL, ada Spark, Hadoop, ya Apache Nivi. Analisis ya, ini yang paling sering muncul ya, 5 metode yang paling sering muncul, association rules, ya, clustering, classification, regression, time series, dan mungkin yang lain lagi. Ya. Ya, interpretasi ya, bisa menggunakan confusion matrix, ya, akurasi, classification rate, ya. Model, nah ini yang model yang akan kita pakai untuk interpretasinya. Kemudian informed decision making, anticipation need with trends, ya, trend identification, atau kemudian segmentasi market, yang pasti juga untuk cost efficiency dan untuk menunjukkan performance atau clear foresight. Ya. Yang terakhir dengan visualisasi, ini pakai Tableau, pakai Power BI, ya, pakai Excel, pakai ggplot, ya, pakai AirShiny dan sebagainya. Ya. Oke. Nah, kemudian ada istilah-istilah yang penting juga yang sering terdengar ya di kalangan data science ya, bahwa ketika kita mengkoleksi ya, mengorganisir itu dia disebut dengan data engineering. Disinilah peran dari ETL ya, extract transfer load ya, sangat penting ya. Dengan mengetahui berbagai macam sumber yang berbeda tadi ya, kemudian kita bisa mengorganisirnya dalam satu tempat. Dari data OLTP ya, kemudian kita buat dari OLAP ya, jadi star schema gitu sehingga lebih mudah untuk diambil, diproses gitu. Nah, ini semua memerlukan ya, istilah namanya data engineering. Nah, kemudian data analitik dari organization ya, kita bisa tahu
variabel-variabel mana yang kemudian berpengaruh ya, variabel mana yang kemudian kelihatan akan mempunyai dampak bagi keputusan perusahaan. Inilah yang kemudian kita ambil ya, kita analisis, ya, melihat korelasinya, membuat regresinya dan sebagainya. Kemudian kita interpretasi hasil-hasilnya. Nah, kemudian data visualization ya, data visualization. Ya. Kenapa data visualization ini muncul di sini? Ya. Dengan perkembangan teknologi yang luar biasa saat ini, kalau zaman dulu orang akan sangat susah memvisualkan ya. Karena apa? Karena software yang mendukung belum ada, komputernya juga belum bisa. Ya. Bapak Ibu paling ada yang sudah tahu ini juga dengan TSNI ya, TSNI yang bagaimana bisa membuat dimensi lebih daripada 3 untuk penggambarannya. Ya, bagaimana misalkan dicontohkan mengklaster kata-kata gitu, ya. Dengan banyaknya data dokumen yang ada di dunia ini dalam website, bisa kita crawling semuanya, ya. Dan bisa kita kumpulkan. Ternyata pengumpulan data itu secara otomatis ya melalui misalkan TF-IDF dan sebagainya. Karena data-data itu kata-kata itu akan mengumpul dengan sendirinya dan biasanya tepat gitu. Ya. Nama-nama negara otomatis akan muncul dalam satu klaster tersendiri. Ya. Alat-alat musik kemudian akan muncul dalam satu klaster sendiri, nama-nama orang akan muncul dalam satu klaster sendiri dan seterusnya. Ini bagus kalau Bapak Ibu pernah ada yang menggunakan TSN. Oke, berikutnya ya, inilah menjadi sebuah alur ya yang tidak terputus gitu ya. Bagaimana dari awal kita mengumpulkan data, kemudian menampungnya, mengorganisirnya, membersihkannya ya. Ini hampir 60% pekerjaan adalah dari collection ke organization ini. Bagaimana kemudian menyusunnya dalam tabel database yang mudah untuk dikelola gitu ya. Ini data analytics ya, kemudian dianalisis, diinterpretasikan, kemudian dipresentasikan ya. Ini yang disebut dengan data pipeline ya. Dari awal bagaimana kita mengkoleksi data, kemudian mengorganisirnya, kemudian menganalisisnya, menginterpretasikannya, dan mempresentasikannya. Maaf sebentar, saya mau minum dulu sebentar. Oke, ya ini sebagai pipeline ya, bagaimana data dari awal kita koleksi, ya, kemudian data ini kita organisir, ya, kemudian variabel yang kita inginkan, kemudian kita analisis, kemudian kita interpretasi dan kita presentasikan. Nah, kemudian muncul juga istilah data driven ya, dia mungkin akan berbanding dengan hipotesis test gitu ya. Jadi kita tidak mengasumsikan di awal seperti apa, tetapi kita mengacu pada data yang ada. Bagaimana pembuktiannya? Pakai cross validasi. Ya, cross validasi bisa K-vote berapa, ya bisa 75%, 25%, kemudian bergerak dari yang atas ke tengah, ke bawah, dan seterusnya untuk membuat cross validasi itu. Ya. Oke ya, nah ini ada tambahan yang kemudian perlu dipelajari oleh teman-teman statistik, ya, teman-teman matematik yang bergerak dalam bidang statistika, gitu, yang ingin ke arah data science. Paling enggak dia harus mengenal bagaimana cara membingkai data pipeline ini dengan namanya web framework. Kenapa? Karena di awal tadi saya sebutkan bahwa sekarang zamannya adalah semua data yang tergenerate itu berasal dari laptop, ya, kemudian dari gadget dan seterusnya. Ya. Dan bingkainya adalah ya, ketika kita melihat informasi dari website, ya, kita melihat aplikasi semuanya berarti harus ada web framework-nya ini. Ya. Nah kemudian bagaimana kemudian kita setelah menganalisis ya, kita menemukan sebuah model, bagaimana model itu bisa kita bingkai, bisa kita bungkus, dan agar bungkus ini bisa digunakan ya, bisa
ambil ya, bisa digunakan di berbagai platform gitu ya. Di Android bisa, di Python bisa, pakai Java bisa dan seterusnya. Maka kita harus membuat model ini ya, namanya kita pickle gitu, kita serialization-nya. Kemudian ketika kita tanam dalam server ya, kemudian server itu kita buatkan sebuah website, deploy di sana, kemudian ketika orang mengisi data yang ada di website, keinginan dan sebagainya, maka kemudian kita bisa meminta prediksinya gitu ya, dari hasil model yang kita tanam ini. Nah, sampai sekarang mungkin masih banyak dari kurikulum itu yang tidak sampai ke sini, tapi masih hanya hasil akhirnya berupa model. Jadi sayang sekali ketika model yang sudah digunakan, yang sudah didapatkan ini tidak bisa digunakan untuk data-data berikutnya. Ya, hanya berhenti, hanya sampai pada skripsi, sampai hasil penelitian dan seterusnya, dan kemudian tidak bisa digunakan oleh orang lain. Nah dari sinilah kemudian muncul ya, pentingnya machine learning, pentingnya kita mengetahui bagaimana sebuah otomasi perjalanan data itu dari awal collection sampai presentation itu ya dengan sendirinya diotomasi ya. Kita perlu mengenal namanya machine learning ya. Nah, kalau kita tidak mengenal ini maka kita akan sangat susah kemudian membuat bagaimana analisis itu bekerja secara otomatis gitu ya. Kemudian kita harus mempelajari namanya machine learning ini. Ini contoh yang ada di berita, sudah agak lama, 2018 ya. Ini CEO-nya, looking under the hood, ya, how Grab's data science team ya, optimizes a fleet of 2.4 million driver. Ini sekarang udah nambah banyak ya. Gimana sih cara tim data science-nya di Grab itu mengoptimasi ya, armada sebanyak 2,4 juta driver ini. Ya. Ya. Ini Grab Head of Data Science ya, memberikan insight into how to platform, bagaimana sih platform mereka bisa bekerja gitu ya. Give me an insight into what goes on ya inside Grab's command center ya, what happens when data is being processed ya. Bagaimana apa yang terjadi ketika data itu diproses ya. Kemudian dia mengatakan we have automated models ya, kita membuat model otomasi ya yang sudah ditrain ya, disimulasikan dan optimize to process all data from the Grab apps user and their environment ya. Jadi as soon as data is pick up by the Grab app ya, setelah kita install app, para user makainya ya, kemudian ada dua hal yang terjadi ya, kemudian dia fed into Grab's computer model, dimasukkan dalam model tadi ya, kemudian prediksikan dan desain on how to offer the best experience to our users ya. Jadi mereka membuat pemodelan dulu dari data-data yang sudah ada ya. Data yang sudah mereka punya, kemudian dibuat modelannya ya, dan itu bertambah terus gitu. Data yang masuk tambah lagi dan saya gitu. Kemudian kita kelola lagi ya. Nah, seringkali kemudian pengambilan data itu dibatasi jam 12 malam ya, 12 malam dari crawling semuanya. Kemudian dimasukkan lagi dalam model, ada perubahan enggak ya, modelnya kemudian berkembang lagi gitu. Ya. Nah, ini kita tanam lagi dalam server ya. Kemudian sudah di saat yang sama kemudian sudah ada masuk lagi data baru lagi dan seterusnya seperti itu ya. Nah, ini yang penting kita ketahui bahwa model itu adalah satu hal yang sangat berharga ya, yang dibuat oleh seorang statistikawan ya, seorang data scientist ya, dan model yang sangat berharga itu kemudian ditanam dalam server ya, dideploy dalam mesin gitu sehingga dia bisa kemudian dipakai oleh ya, semua orang yang ingin ya melakukan prediksi. Ya, at any given time process into machine learning algorithm that will continue to adapt and improve the computer model. Nah, seperti itu. Ini yang bagus. The Grab platform is constantly learning from all the data processed by our app. Yeah. It does that by having multiple computer models and algorithm performing tasks across different Grab services and responding to what work best for our user. Ya. Ya, dia menggunakan multiple computer model algorithm ya untuk mengerjakan sekian banyak. Ya, jadi ada microservices di setiap tempatnya yang bekerja dan menghasilkan model-model yang berbeda untuk berbagai service yang diberikan oleh Grab ini. Ya.
How and what kind of data is analysis? Yeah. How do you extract meaningful data? Yeah. To extract and work with the most meaningful data, we have automated our analysis in prediction through computer model. Ya, jadi sekarang semua sudah otomatis. Karena sangat tidak mungkin ya, kalau per detik mereka sudah dapat ratusan ribu order gitu, kemudian dikerjakan secara manual itu sudah sangat mungkin. Ya, sekarang semua harus dikerjakan secara otomatis. Jadi masalah adalah siapa yang membuat otomasi itu gitu. Ya. Siapa yang kemudian awalnya ya, memilih bahwa data inilah yang akan diambil, kemudian dibersihkan. Ya. Bagaimana kalau ada missing data di sana? Bagaimana kalau ada data yang tidak pada tempatnya? Ya, bagaimana kemudian memilih ya bahwa variabel-variabelnya akan dipakai itu dalam pemodelan. Nah, ini perlu pengetahuan statistika yang sangat luas. Ya. Nah, kemudian this model either self-improve automatically via online machine learning, ya, or get rework and improve offline by our data scientist. Ya. Jadi data scientist bekerja dari awal, ya, kemudian dia buat modelan, kemudian kalau ada tambahan lagi, ya, selama bisa diotomasi, tapi bisa berkembang terus. Gitu, ya. Keinginan konsumen berkembang terus, ya, akhirnya data scientist bekerja di sana untuk kemudian ya, memberikan akomodasi terhadap permintaan customer yang terus-menerus berkembang ini. Ya. We use Grab historical data. There is more than a petabyte worth ya, of data from Grab 5-year existence ya, for trend analysis. Ya. Jadi selama ini mereka menggunakan historical datanya untuk membuat model-model itu. Ya. Ini yang perlu kita ketahui bahwa di belakang ya, sebuah app itu ya, ada sekian banyak orang bekerja sebagai data scientist yang membuat model-modelan yang tidak terasa gitu, yang tidak kita ketahui, kita hanya biasanya tinggal klik kemudian muncul yang nilai-nilai terbaik ya, muncul hal-hal yang terbaik yang sesuai yang kita inginkan. Yang padahal itu semua adalah kreasi dari para data scientist. Oke ya, nanti bisa dibaca lebih jauh lagi. Ya, bagaimana kemudian ya to ensure all passengers get a car on time, ya, kemudian get a reasonable price dan seterusnya. Ini contoh ya penggunaan klasifikasi ya. Ini ada salah seorang mahasiswa kita yang kemudian membuat prediksi harga sewa apartemen. Ya. Kalau di Jakarta mungkin jadi sangat penting ya apartemen itu ya. Kalau di Jogja ini sudah mulai tambah banyak apartemen gitu. Tapi yang paling penting sini masih kos-kosan ya, yang paling banyak dicari ya, atau rumah kontrakan. Untuk dosen-dosen muda itu paling sering ya untuk rumah kontrakan. Kalau mau beli rumah baru kayaknya di Sleman ini agak susah. Kenapa? Karena Sleman itu mempunyai apa ya, rata-rata umur hidup yang tertinggi ya, 74 tahun gitu. Jadi banyak pensiunan-pensiunan itu yang kemudian datang ke Jogja, membeli tanah di Jogja, kemudian setelah pensiun mereka hidup di Jogja gitu ya. Nggak tahu apakah karena diketahui bahwa umur rata-rata hidup orang Jogja itu tinggi sehingga kemudian ikut-ikutan ke sini gitu, atau karena memang ya sini tempatnya nyaman, enak gitu, kemudian ada ke sini. Akibatnya apa? Akibatnya adalah tanah di sini sangat mahal. Ya. Di Sleman itu tanah mungkin paling mahal ya, dibandingkan dengan kabupaten yang lain yang ada di Indonesia ini sangat mahal. Gitu, ya. Nah kalau jadi dosen di sini ya kemudian ya tiba-tiba beli rumah itu keajaiban, ya, keajaiban. Mendapat berkah dari hal yang sangat tidak diduga. Nah ini kemudian membuat sebuah prediksi harga sewa apartemen khusus Jakarta. Ya, Jakarta ini untuk data di Jakarta. Ya. Nah, tinggal kita isi, ya, kan ini kemudian kita isi kecamatannya ini ya. Kemudian juga tinggal kita klik saja, ya. Kemudian tempat tidurnya ada yang berapa kita minta, ya. Ini kalau lengkapnya seperti ini kita isi semua, ya.
Kemudian tinggal klik prediksinya, ya, maka muncul sebesar 4.485.000 per bulan. Ya. Ini per bulan ini ya, 4 juta itu per bulan. Lebih tinggi dari gaji dosen ini. Per bulan habis hanya untuk sewa apartemen, belum makan minumnya semuanya ini. Nah, ketika dosen penguji skripsi itu melihat, wah skripsinya kok gampang banget, cuman klik nah ini agak masalah ini. Ini padahal di belakangnya itu usaha yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena tadi mengikuti urutan yang tadi itu, ya. Urutan pengumpulan data. Pengumpulan data diambil dari mana? Dari sebuah website mamikos.com. Dengan cara apa? Di crawling semua data yang terkait sama apartemen di sini. Ya, kita batasi untuk satu wilayah dulu, misalkan Jakarta. Ya. Bukan main repotnya ketika crawling data ini. Ya. Sangat banyak ya, dan macam-macam gitu, kemudian harus dipilih mana yang sesuai yang kita inginkan. Ya. Ini hasil skripsinya, ya, implementasi machine learning, ya, prediksi harga sewa apartemen menggunakan algoritma random forest. Ya. Nah, setelah dapat datanya kemudian ya dipilih, kemudian pakai random forest. Saya lupa ini dimasukkan dalam data relasi relational database atau enggak, kemudian diambil modelnya kita tanam, ya, dengan menggunakan Python gitu ya. Kemudian menggunakan website yang gratis, Heroku App. Nah, Heroku App kemudian disusun tampilan HTML-nya. Ya, model tadi kita masukkan dalam servernya yang ada di GitHub. Ya, sehingga mengambil dari sana. Ya. Hasil akhirnya tinggal kita klik-klik tadi. Padahal ini sebuah usaha yang luar biasa. Ya. Dari pengumpulan data, ya, pengumpulan data. Katanya yang bikin muntah itu adalah yang pengumpulan data ini awal-awal ini. Ya. Kenapa? Karena milih data sedemikian banyaknya, ya. Kemudian menguji tidak langsung ketemu random forest, ya. Karena klasifikasi ada sekian banyaknya, maka kemudian dicari yang memiliki error yang terkecil, ya, dibanding-bandingkan semuanya, maka akhirnya pilihannya jatuh pada random forest ini. Ya. Jadi back-end engineer data scientist itu sangat luar biasa. Ya. Pekerjaannya sangat luar biasa, kemudian bahkan sampai bisa membuat tampilan website akhirnya seperti apa gitu. Ya. Yang lain juga sama, prediksi harga mobil, ya. Prediksi harga mobil tinggal masukkan ya, mobilnya seperti apa yang kita inginkan, ya, dan bisa muncul prediksinya. Ini juga motor bekas, ya. Ini bahkan seluruh Indonesia, ya. Nah, kita dari mana mereka ini? Mereka ambil dari data dari Carmudi. Ya. Di sini kan tidak ada ya. Kita pengen apa, kemudian langsung muncul harganya nggak ada. Jadi kemudian dibuat sebuah website baru yang kemudian bisa menampilkan datanya. Kelihatannya hanya ya, cuma sebuah website gitu. Padahal di belakangnya itu adalah ya, seorang data scientist yang bekerja mulai dari awal ya, bagaimana dia mengkoleksi data ya, dan seterusnya. Nah, masyarakat dapat dengan cepat ya mengambil peran sebagai seorang data scientist ini. Ya. Kenapa? Karena ini, ya, karena di kurikulum statistik itu collection data itu sudah ditampung ya dengan mata kuliah namanya desain eksperimen, tantangan percobaan. Ada juga teknik sampling survei, ya. Kemudian metode statistik menjadi basis utama di sana. Ada lagi probability ya probability di sana. Ada business environment termasuk semua. Ya, ini memperkuat kompetensi seorang statistikawan di bidang data scientist dengan mata kuliah tersebut. Organisasi yang diajari dengan basis data, ini ada sistem informasi manajemen, bagaimana mengelola manajemen data itu. Ya. Kemudian ada algoritma pemrograman, ada teknologi informasi dan big data, semua masuk di sini. Ya. Nah, mata kuliah untuk analisis dan interpretasi, ya, ini yang paling banyak di kurikulum statistik sebenarnya ini. Ya. Analisis regresi, analisis data eksploratif, data kategorik, kurun waktu, multivariat. Di sini juga dibenamkan statistika matematik. Ya. Inilah hal yang paling penting ya dalam membedakan ya teman-teman statistika dengan teman-teman yang mungkin ya berasal dari computer science, ya, informatika dan sebagainya. Di kita ditekankan benar masalah statistika matematik. Ya, kenapa? Karena ya namanya big data itu ya big error. Ya. Kemudian asumsi apapun yang mendasari statistika konvensional
itu pasti dipakai di big data. Ya. Sebesar apapun ya data yang kita ambil dalam big data, dia pasti berupa sampel. Tidak mungkin dia berupa populasi. Kenapa? Karena volume, velocity tadi dia bergerak terus. Ya. Jadi apapun asumsinya itu masih harus menggunakan asumsi ya, klasik yang dipakai di statistika ini. Ya. Jadi mau nggak mau harus mengenal namanya statistical mathematics ini. Ya. Stokastik ya. Kita juga diajarkan di sini, ini core-nya dari statistik nih ya, stokastik ini, computational statistik ya, kemudian business intelligence and machine learning diajarkan di sini. Ya. Yang terakhir adalah presentation, ya, presentation ini ya dengan visualisasi data sekarang ini, ya, semua software sudah bisa membangun ke sana. Jadi kalau kita ngajar masih pakai kapur gitu untuk mempresentasikan 3 dimensi, kayaknya sudah sangat susah sekarang ya. Dengan whiteboard aja mungkin kita akan susah untuk memberikan warna-warna untuk menjelaskan bagaimana sebuah titik ada di 3 dimensi. Apalagi kalau menggambarkan SVM nanti ya. Karena dalam satu mata pelajaran metodenya pakai support vector mesin itu. Ya, kalau kita nggak menggunakan software gitu, pakai R, ggplot misalkan, kita pakai gambar biasa di akan sangat susah ya. Karena memang trik kernelnya itu adalah mentransformasi dia untuk ke dimensi yang lebih tinggi agar bisa kemudian diambil hyperplane-nya. Ini ada data intelijen, ada data visualization, ada data eksploratif. Nah inilah kenapa teman-teman statistika ya itu paling cepat untuk kemudian beradaptasi menjadi seorang data scientist ya, karena sudah ya dibenamkan kurikulum statistika ya yang akan menjadi bekal dia ya, mengelola data-data baik kecil, besar, dan berbagai macam data dengan variasinya itu. Ya. Contoh simpelnya adalah sebuah data. Ya. Kemudian bagaimana kemudian kita bisa memvisualkan ya, data-data tersebut. Itu ya. Yang paling inti adalah ketika kita bisa memvisualkan, maka kita pasti akan dapat polanya. Pola inilah yang kemudian kita bisa kemudian dengan mudah untuk mengambil kesimpulan di data itu. Gitu. Nah, kalau kita berbicara sekarang tanpa visualisasi, ya, maka kita akan sangat susah menggambarkan pola data itu. Gitu. Ya, tapi ketika kita sudah bisa memvisualkan, maka menjadi kemudahan bagi kita untuk kemudian memprediksikan, ya, memberikan gambaran utuh bagaimana data itu akan bekerja. Gitu. Ya. Polanya biasanya ya, kalau kemudian sedikit mengelompok, ya berarti ada data cluster di sana. Ya. Kalau kemudian ada sedikit yang berpisah, ya, ada gap di sana, ada beberapa titik yang kemudian jauh di luar, ada outlier. Jadi ini penting sekali, ya, jika kita mengenal visual data. Ya. Nah, mohon maaf kalau kemudian dosen-dosen senior ya kadang jarang kemudian menggunakan software ini untuk memvisualkan data, padahal visual data ini sangat penting. Ya. Ya, estimated number of cluster gitu ya, dan berbagai macam warna mudahkan ya. Nah, ini beberapa contoh ya, contoh yang saya ambil untuk klasifikasi misalkan ya. Ini ada teman dari mana ini, BRI Tech ya, dia menganalisis sentimen, klasifikasi komentar positif pada Twitter ya, dengan naif bias ya. Kemudian keluhan menggunakan metode support vector mesin ya. Cuman sayangnya ya, ini hanya berhenti di sini ini. Ini tidak kemudian menjadi model yang bisa ditanam di dalam server tadi ya, sehingga kemudian bisa digunakan oleh orang lain untuk ikut yang memprediksikan ya. Klasifikasi pelanggan listrik ya. Ini kan bagus-bagus ini sebenarnya ya. Persetujuan pembiayaan nasabah koperasi syariah dan seterusnya ya. Sentimen review kosmetik ya. Ini kan bagus ini ya. Kalau kita bisa kemudian membuat model ini, ya, kemudian kita bisa membuat sebuah website, ya, untuk ya memberikan prediksi kepada para pengguna kosmetik, ya. Kalau saya misalkan kulit saya seperti ini 3 klik aja gitu, ya. Maka sebenarnya kosmetik apa sih yang pas untuk saya? Ya, tinggal klik, hasilnya keluar, ya. Nah, ini penting kita mengetahui ya secara utuh pipeline tadi ya, data itu dari mana ya sampai kemudian memvisualkan. Ya, ini sentimen pelanggan toko online GDID ya, gunakan naif bias ya.
dia menggunakan ikon, ya, emot ikon yang ada itu. Ya, karena sekarang jauh lebih banyak orang menggunakan emot ikon ya daripada menggunakan kata-kata. Ya, ini sudah berkembang kayak gitu. Ya. Jangan lupa bahwa Amazon, ya, dia juga menggunakan yang namanya SVM. Ya, ternyata perusahaan-perusahaan besar kelas Amazon pun juga menggunakan SVM. Ya, jadi keilmuan yang dibangun dari kurikulum prodi ternyata di perusahaan besar juga masih dipakai. Ya. Support vector machine based classifier. Ya. Dia menggunakan namanya Amazon Magic Classic ya, untuk membangun sistemnya itu. Ya. Google juga menggunakan supervised classification. Ya. Dia juga pakai random forest, naive bias, ya, chart, dan seterusnya ini. Ya. Nah, tapi jangan lupa juga ya bahwa kriminalitas juga menggunakan klasifikasi. Ya. Ini ada orang tapi dijuluki ketek gitu ya. Incar motor penghuni rumah kos di pagi hari. Ya, ini. Dia nggak ngincar rumah biasa tapi ngincar rumahnya kos ya. Yang lucu ini di pagi hari ya. Biasanya kalau pencuri atau apa kan di malam hari ini, tapi dia di pagi hari gitu. Kenapa? Karena ini ya. Oh, mohon maaf nih ada namanya ya Budianto ini alias ketek ini. Ya. Setidaknya bisa jadi pelajaran bagi penghuni rumah kos pengguna sepeda motor ya. Jadi dia merupakan spesialis rumah kos dan hanya mengincar motor jenis Satria FU ya. Suzuki ini berarti ya. Suzuki karena peminatnya mungkin banyak ya. Saya cari yang FU ya, Satria FU, sasarannya rumah kos. Ya, jadi dia sudah membuat klasifikasi ini ya. Berdasarkan pengalaman dia sebagai pencuri gitu, maka dia membuat klasifikasi hanya yang FU dan rumah kos ya. Kenapa gitu? Nah, bahkan dia bilang bahwa dalam 2 hari ya telah beraksi ya sebanyak berapa itu ya di 6 tempat ya. Dia tidak memilih waktu di malam hari ya seperti pencuri motor yang lain ya, dia memilih beraksi pada waktu itu ya pagi hari jam 6 sampai jam 7. Jadi dari 24 jam yang ada di kita ini ya, dia hanya menggunakan 1 jam saja ya. Jam 6 sampai jam 7 ya. Kenapa? Dia bilang bahwa itu waktu yang sangat pas untuk beraksi di rumah kos. Lantaran beberapa rumah kos pada jam-jam itu sepi, namun pintu pagar sudah terbuka. Nah ini. Ya. Jadi pengamatannya terhadap pola itu sudah sangat luar biasa. Ya. Meskipun dia tidak bisa data science gitu ya, nggak bisa data visualisasi, tapi di otaknya itu sudah menyimpan ya, banyak data gitu. Ya, bahwa rumah kos, ya, pemodelan rumah kos di Indonesia itu, ya, itu kalau sepi itu ya jam-jam pagi itu. Dan pintu pagar malah sudah terbuka. Ya. Ini luar biasa, ya, luar biasa. Ya, cuman sayangnya, ya, ini yang dia lakukan ini, tidak membutuhkan waktu lama, ya, dia melakukan pengamatan, ya, pengambilan motor, kemudian meninggalkan lokasi itu membutuhkan waktu tidak kurang 5 menit. Ya. Kalau kita melakukan training itu bisa sampai ya 24 jam ya training model itu dapat model yang bagus. Nah, ini dia hanya setelah dia membuat pemodelan yang bagus ya maka di otaknya jalan kemudian dia ya, hanya 5 menit saja. Ya. Nah sayangnya polisinya tuh machine learning-nya lebih bagus lagi. Ya. Polisi kemudian membuat pemodelan untuk seluruh pencuri gitu. Ya, akhirnya dia dapatkan. Ya. Inisial sebelum sempat menjual motor hasil curiannya, polisi berhasil mendeteksi keberadaan ketek ini. Ya. Jadi ya, si pencuri motor bisa membuat klasifikasi, ya polisi juga membuat klasifikasi yang lebih tinggi lagi. Ini ya, nah ini kalau kita bisa kemudian membuat bagaimana data itu sepisah-pisahnya gitu, ya jadi misklasifikasi. Ya. Nah, apa akibat yang terjadi kalau ada kesalahan ya dalam pipeline tadi, entah dari cara pengumpulannya salah, entah organisasinya kita salah, entah analisisnya kita salah, entah interpretasi kita ada sesuatu yang salah, kemudian visualnya salah, maka efek yang terjadi itu akan sangat berat. Ya, kerugian bisa menjadi sekian M, ya, ratusan juta dan sebagainya. Kemudian juga ya dalam hal yang
untuk pemerintahan misalkan ya. Jadi salah sasaran itu ya. Perangkat desa dan ASN terima BLT kan nggak pas kan. Perangkat desa sama ya, PNS kok menerima BLT kan nggak pas. Jadi ada sesuatu yang salah sejak awal dari pengumpulannya ya, organisasinya. Ya, bahkan bisa dinilai sama DPRD ya, ada yang tidak tepat sasaran gitu. Ya. Nah, ini kemudian beberapa alumni kita yang sudah bergerak dalam bidang data science ya di bisnis intelligence-nya, Mas Septianusa sudah di Gojek sekian tahun ya, beberapa tahunnya ada di Gojek, sudah tetap di sana. Ya awalnya sebagai data analysis di perusahaan game, ya. Kemudian direkrut di Gojek ya, sudah berapa tahun ini, 3 tahun ya. Dan sekarang sudah jadi senior business intelligence analyst ya. Kita tahu di Gojek dulu ada 2, Mas Nadim sama Mas Kevin ya. Nah, Mas Nusanya ada di bawahnya Mas Kevin itu ya. Dan dia sudah banyak membuat machine learning pemodelan untuk ya driver-driver yang ada di Indonesia ini ya. Banyak sekali yang dia buat gitu ya, sehingga itu ditanam dalam sistemnya di Gojek ya, jadikan acuan untuk khususnya untuk driver ya. Pengakuannya salah satunya adalah dari Mas Nabi Ibrahim Bawazir ini ya. Mas Nabi sekarang bisa di Datanes. Datanes adalah sebuah perusahaan yang menggunakan data science di beberapa perusahaan ya, dia membuat jaringan itu. Ya dia bilang it's such amazing ya experience to see Nusa's work ya. He is super confident statistician. Ya. He also have strong helicopter view about statistics. Ya. He has great statistical solution in variety ya, customer driven problem. Ya. Nah, penilaian Mas Nabi seperti itu. Ya. Bagaimana ketika melihat Mas Nusa kerja itu, kalau dia diberikan pekerjaan untuk menganalisis apa itu luar biasa, analisisnya itu bisa menyeluruh gitu. Ya. Kemudian selalu bisa memberikan solusi atas kasus yang diberikan itu, kemudian juga bisa membuat machine learning-nya. Ya. Ini. Ada juga Mbak Syarifah Rosita Dewi, juga data scientist ya. Dia sangat pede ini ya. I am a data, AI, and machine learning enthusiast who have a statistical background ya. Love to be inspired by other people and share and expand with another person. Ya, sekarang kerjanya di Warung Pintar. Ya, sebelumnya dia kerja di muslima.com itu. Dia membuat beberapa aplikasi untuk AI yang bisa dikerjakan di muslima.com. Ya. Dia tidak ada Academy AI dan akhirnya dia di Warung Pintar ini. Ya. Ada Mas Irfan Chandra, orang data scientist di OLX. Ya. Mas Hafizan Alyadi, data scientist juga di tiket.com. Ya. Ini pengelola bagaimana kerja tiket.com ini oleh Mas Hafizan ini sama Mbak Desi ya. Ya. Ini juga antik orangnya. Ya. Kalau dikasih job pekerjaan itu ya, diem gitu tapi tiba-tiba selesai. Kalau suruh nerangin ya agak gimana gitu. Ya. Yang penting selesai pekerjaannya. Ya. Nah, ini Mas Hafizan, ya. Data scientist ya. Develop sentiment prediction model, create sentiment prediction for predicting user comment on social media, Instagram, Twitter, dan seterusnya. Ya. Develop image classification model, dan seterusnya. Ya. Sebelumnya dia di data scientist intern di Databot. Ya. Mas Nasion Ulwan juga data scientist di tiket.com. Ya. Sebelumnya dia di senior data scientist di bineka.com. Ya. Dan sekarang sudah di tiket.com juga. Ya. Mas Baron, ya ini juga presiden di Gojek. Ya. Dia sebelumnya di Tokopedia, ya. Sudah menjadi senior intelijen di Tokopedia, kemudian direkrut, ya pindah masuk ke Gojek sebagai full time di sana. Ya. Ini juga luar biasa. Ya. Dan Mas Baron ini yang sempat mendirikan Invisio, ya, marketing tim yang ada di prodi statistik, ya, kemudian kita bisa berkembang. Ini juga ide dari Mas Baron ini. Ya, dan pertama kali kerja dia di Jakarta Smart City. Ya. Saya ingat betul ketika Mas Baron ini salah satu pengujinya dulu adalah staf di Jakarta Smart City, salah satu penguji skripsinya.
Dan kita diminta untuk presentasi di sana, ya, Mas Baron sempat presentasi di sana, ya, kemudian diterima kerja di Jakarta Smart City ini. Dalam satu ruang ya, bekerjasama dengan data scientist dari berbagai lulusan juga, ya, dan bisa mengimbangi juga. Nah ini kemudian di Tokopedia, yang terakhir di Gojek. Nah ini beberapa hal yang sempat kami sampaikan ya. Jadi intinya kembali kepada pipeline tadi, dari bagaimana pengumpulan data, ya, kemudian organisasi data, analisis data, interpretasi data, dan presentasi data ini. Ya. Inilah hal yang utama dari seorang statistikawan yang ingin bekerja sebagai seorang data scientist. Ya. Jadi dia harus mengenal betul ya bagaimana alur data itu bisa bekerja, ya, bagaimana alur data itu bisa berarah ya dari awal pengumpulan data sampai kemudian bisa mempresentasikan data ini. Ya. Otomatis ini tidak bisa bekerja sendiri, ya. Harus mengenal juga web atau app framework, ya. Dan bagaimana membuat pickle, ya, pemodelan, serialization, kemudian juga deserialization-nya. Bagaimana machine learning bisa bekerja di ini semua gitu. Ya, kemudian mau nggak mau harus mengetahui bagaimana bahasa website, HTML gitu. Paling enggak untuk membuat visualisasi dari website. Karena di ERSA ini juga kita harus mengenal bahasa-bahasa HTML ini. Nah, insya Allah nanti pada hari ini karena ini baru pertama kali pengabdian masyarakat kita belum mengetahui persis bagaimana profil para peserta, sehingga pada hari ini nanti mungkin ya akan dipandu oleh dosen-dosen yang lain, hanya pada taraf yang bagaimana kita koleksi data dulu ya. Bagaimana kita mengambil data dulu dari berbagai macam format, dari XLS, dari JSON ya. Karena data JSON sekarang juga banyak ya, JavaScript Object Notation itu, dan dari berbagai tempat. Nah ini memang rencana akan kita lakukan ya beberapa seri gitu ya, sehingga nanti sampai terakhir bagaimana memvisualkan data. Cuman karena memang ini baru pertama sehingga kita tidak bisa langsung semuanya ya. Jadi setelah ini insya Allah ya dibantu dosen untuk pengenalan yang pertama dalam bidang bagaimana mengkoleksi data. Mungkin itu dari saya ya, sedikit untuk pengenalan saja tentang statistik dan data science ya. Semoga ada gambaran gitu untuk bagaimana ilmu data science ini bekerja dan bagaimana teman-teman yang mungkin dari bidang statistik bisa kemudian mengembangkan diri ke arah data science itu. Matur nuwun atas waktunya, saya kembalikan kepada Bu Arum ya. Monggo Bu Arum.